Soal yang muncul pada tahun lalu dan diprediksi akan muncul kembali pada tahun 2024 yaitu soal tentang frasa. Bentuk soalnya ialah seperti ini. Nah, soal tentang frasa, bentuk soalnya itu biasanya ada dua. Yang pertama itu yang ditanyakan adalah jenis frasanya. Yang kedua, bisa juga yang ditanyakan adalah pola frasanya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengerjakan tipe soal seperti ini? Dan apakah kalian sudah paham frasa itu apa? Oke, jawabannya kita akan temukan di video ini. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang pola kalimat. Bagi kalian yang belum menonton video tersebut, pembahasan tentang bagaimana langkah-langkah menentukan pola kalimat, silahkan kalian klik dulu link di atas ya, tonton dulu videonya. Mengapa? Karena materi tersebut adalah materi dasar untuk memahami materi frasa yang akan kita bahas pada video ini. Oke, jadi pastikan kalian harus paham terlebih dahulu tentang pola kalimat. Oke, sekarang kita akan mulai pembahasannya tentang frasa. Oke, pertama kita mulai dari apa itu frasa. Saya tidak akan jelaskan secara definisi, tapi saya akan jelaskan ciri frasa itu apa saja. Ciri sebuah frasa, ya, sebuah frasa memiliki dua ciri ya, dua hal, dua indikator. Yang pertama, frasa itu harus berbentuk kelompok kata. Namanya kelompok berarti minimal dua kata atau lebih. Tidak bisa ya. Artinya, jika hanya satu kata itu bukan frasa. Karena frasa itu wajib berkelompok ya, atau kelompok kata. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, frasa itu harus berada di pelukanmu. Tidak ya. Harus berada dalam satu fungsi. Atau dalam satu unsur. Oke. Unsur apa maksudnya? Ya, unsur-unsur yang ada di pola kalimat, yaitu unsur S, unsur P, unsur O, unsur P, atau unsur K. Seperti itu ya. Ini adalah dua ciri utama dari sebuah frasa. Oke, kita tandai terlebih dahulu. Ciri yang pertama, dia harus berbentuk kelompok kata. Dua kata atau lebih. Yang kedua, dia harus berada dalam satu unsur. Oke, seperti itu. Saya akan contohkan di sini ya, contohnya. Oke, misalkan ada kalimat seperti ini. Para siswa akan menghadiri rapat di sekolah. Oke. Misalkan ada kalimat seperti ini, para siswa akan menghadiri rapat di sekolah. Oke, kalimat ini ya, saya ubah ya jadi kapital, khawatir ada yang protes nih, mengapa gak kapital? Seperti itu. Oke, kita akan cari mana frasa dalam kalimat ini ya. Oke. Cara mencari sebuah frasa ya, caranya itu pertama kalian harus cari polanya dulu. Ya, karena itu bagi yang belum paham bagaimana cara mencari polanya, kalian tonton dulu video ini ya. Pastikan kalian tonton dulu video ini. Oke. Kita akan cari polanya. Predikatnya apa? Predikatnya itu adalah menghadiri. Ini P. Ya. Siapa yang akan menghadiri? Jawabannya adalah para siswa. Ini S. Rapat itu apa? Nah, rapat itu ini O. Mengapa O? Nah, karena imbuhan arti predikatnya itu me. Ya, kalau di predikatnya itu me atau di itu O ya. Terakhir ada kata di sekolah. Di sekolah apa? Karena ada preposisi di, berarti ini adalah keterangan. Seperti itu. Nah, yang pertama sudah pola. Ya, polanya sudah ditemukan. Langkah berikutnya kalian tinggal cocokkan aja dengan ciri frasanya, ya. Cocokkan dengan ciri frasanya. Oke. Ciri frasa itu dua ya tadi ya, harus berbentuk kelompok kata, dua kata atau lebih.
Yang kedua itu berada dalam satu unsur. Nah, berada dalam satu unsur itu maksudnya seperti ini. Berada dalam unsur S misalkan. Unsur S ya, lihat. Ada berapa kata unsur S? Ada dua kata. Maka unsur S ini bisa disebut frasa. Kita akan tandai di sini ya, frasa. Oke. Sekarang unsur predikat, apakah ini frasa atau bukan? Berapa kata? 2 kata. Berarti ini pun bisa disebut frasa. Unsur O berapa kata? 1 kata. Berarti ini bukan frasa. Seperti itu. Unsur K frasa bukan? 2 kata. Berarti ini pun frasa. Seperti itu. Nah, oke. Step pertama kalian sudah paham ya. Yang frasa itu bagaimana? Caranya itu kalian harus cari polanya. Nanti tinggal cari aja. Yang dalam satu unsur, misalkan unsur S, unsur P, unsur O, unsur P, atau unsur K, yang 2 kata atau lebih, itu disebut frasa. Karena itu kalian wajib paham, wajib benar menentukan pola kalimatnya. Kalau salah, maka frasa yang kalian tulis pun akan salah. Seperti itu. Oke, itu yang pertama. Kita akan lanjutkan ya. Karena kalian harus paham yang lainnya. Bagaimana cara menentukan pola frasanya sekarang. Ya, tadi pertama konsep frasa ya. Yang ini tuh konsep frasa. Frasa. Step berikutnya kita akan mencoba memahami pola frasa. Nanti langkah kedua kita akan mencari tahu bagaimana polanya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan pembahasannya. Tadi ya, kita lihat ciri yang pertama ini. Frasa itu harus berbentuk kelompok kata, terdiri dari 2 kata atau lebih. Nah, 2 kata atau lebihnya itu nanti terdiri dari 2 hal ya. Jadi kata pertama itu apa, kata keduanya apa. Jadi 2 kata atau lebih itu terdiri dari dua hal, yaitu ada unsur intinya ya, inti frasa, ada atribut frasa. Nah, ini ada inti, ada atribut. Seperti itu. Oke, yang inti itu disebut D. Kodenya atau diterangkan. Unsur atribut itu kodenya itu M, artinya menerangkan. Oke. Yang inti itu cara membedakannya, gimana cara membedakan inti dengan atribut? Jadi unsur inti itu unsur yang tidak bisa dihilangkan, katanya tuh. Tidak bisa dihilangkan dalam kalimat. Oke. Kalau yang atribut ini bisa dihilangkan. Nah, seperti itu cara membedakannya. Oke. Paham ya? Teman-teman kalian paham? Wajib paham ini. Ya, kalau belum paham, kalian bisa pahami dulu baik-baik. Ini unsurnya ada yang inti, ya, inti itu kodenya D, ya, atau disebut juga diterangkan. Inti itu tadi artinya apa? Tidak bisa dihilangkan. Gitu. Oke. Di sampingnya ini atribut. Atribut itu apa? Ya, atribut itu kodenya itu M, atau unsur yang menerangkan. Nah, ini tuh bisa unsur yang bisa dihilangkan. Kita akan kembali ke contoh yang di atas tadi, ya. Contoh di atas tadi. Nah, para siswa itu kayak contoh ini ya. Para siswa itu kan apa tadi? Frasa ya. Coba kita akan cek di sini. Pola, kita cari polanya ya. Sorry, kita pindah di sini aja. Kita cari polanya. Yang pertama itu frasa para siswa. Para siswa itu tadi kan frasa ya. Nah, sekarang pertanyaannya, polanya seperti apa? Nah, untuk mencari polanya, kita harus tentukan unsur intinya yang mana, unsur atributnya yang mana. Coba, para siswa unsur mana atau kata mana yang tidak bisa dihilangkan? Para atau siswa? Di dalam kalimat. Ya, kita kembali kalimatnya. Ya jelas siswa ya. Siswa itu tidak bisa dihilangkan. Ya, coba kita siswanya dihilangkan di kalimat ini. Para akan menghadiri rapat di sekolah. Jelas nggak kalimatnya? No, nggak jelas. Karena itu nggak bisa dihilangkan yang siswanya. Tapi kalau paranya bisa dihilangkan, siswa akan menghadiri rapat di sekolah. Jelas kan kalimatnya? Artinya berarti intinya itu adalah siswa. Nah, inti itu tadi kodenya apa? Kodenya D. Ya. Atribut itu berarti paranya kan yang bisa dihilangkan berarti N. Nah, berarti kalimat atau frasa para siswa itu kodenya, polanya adalah MD.
Itu yang pertama. Harusnya kalian paham ya, harusnya kalian bisa paham. Yang kedua, yang frasa itu tadi adalah akan menghadiri ya. Oke, sekarang kita akan tulis akan menghadiri. Nah, ini frasanya apa? Seperti itu ya. Coba, akan menghadiri. Kata apa yang bisa dihilangkan? Apakah akan atau menghadiri? Jelas kata akan ya. Oke, jelas kata akan kan? Coba dibaca. Para siswa menghadiri rapat di sekolah. Tuh, clear ya? Tapi kalau yang menghadirinya yang hilangkan ya bisa nggak? Para siswa akan rapat di sekolah. Meskipun seperti bisa, tapi itu tidak bisa ya. Akan itu tidak bisa menjadi predikat karena dia adverbia. Secara kaidah tidak tepat. Wajib yang adanya itu harus kata menghadiri. Seperti itu. Paham ya? Kata adverbia itu tidak bisa jadi predikat karena itu nih intinya adalah menghadiri. Oke, kita tandai lagi. Berarti menghadiri itu kodenya D ya, karena intinya akannya berarti M. Oke, yang terakhir yang frasa itu tadi kan di sekolah ya. Oke, kita akan mentandai di sini di sekolah. Nah, di sekolah, di sekolah. Oke, di sekolah itu frasa unsur apa tadi? Unsur keterangan kan ya? Oke, di sekolah keterangan ya di sini. Nah, ini ada catatan untuk unsur keterangan ya. Namanya itu nanti ada jenisnya. Nama yang unsur keterangan ini nanti frasa preposisional ya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi ada catatan yang harus kalian pahami. Ya, jadi yang frasa keterangan seperti ini tidak bisa dipolakan. Oke, mengapa tidak bisa dipolakan? Ya, karena coba di sekolah. Kita kembali ke sini ya. Kalau D-nya dihilangkan, sekolah itu tetap menjadi keterangan nggak? Enggak ya. Dia jadi bagian objek kalau D-nya dihilangkan. Seperti itu. Ya, jadi berubah kan? Bukan lagi frasa keterangan kan? Bukan lagi frasa preposisional, bukan. Begitupun kalau sekolahnya dihilangkan. Para siswa akan menghadiri rapat di. Nah, udah jelas kan? Nah, karena itu, khusus untuk frasa keterangan ini tidak bisa dipolakan. Jadi, kalau nanti kalian ditanya pola yang sama dengan kata di sekolah, kata apa? Cari aja unsur keterangan lagi. Contohnya, unsur keterangan lagi itu kan apa? Dengan cermat gitu. Nah, ini dengan cermat kan keterangan juga ya. Ada kata dengan ya. Secara unsurnya ini keterangan kan? Berarti sama dengan kata dengan cermat. Dengan kata dengan cermat. Ada pengulangan. Oke. Seperti itu konsepnya ya. Hal kedua, kalian paham ya tentang pola frasa, cara menentukannya bagaimana? Oke. Sekarang, hal ketiga, tadi konsep ya. Yang pertama konsep yang harus kalian pahami, yang kedua itu polanya, yang ketiga adalah jenisnya. Jenis frasa. Nah, ini berkaitan, kalian wajib paham. Ya, kalian wajib paham ketiga halnya. Jadi sekarang jenis frasa. Ya, jenis frasa itu yang menentukan dari mana? Nah, jenis frasa itu apa? ditentukan oleh inti frasanya. Oke. Jadi jenis frasa itu atau inti sebuah frasa itu ya menentukan jenis frasa. Seperti itu simpulannya. Ya. Sekali lagi, jenis frasa itu ditentukan oleh inti frasa. Artinya, kalau kalian mau mencari jenis frasa, maka tinggal cari inti frasanya apa. Oke? Kita kembali ke contoh ini. Tadi kan para siswa ya. Para siswa. Intinya itu kan kata siswa kan, yang D-nya. Nah, siswa ini jenis katanya itu apa? Si siswa ini. Siswa itu jenis katanya apa? Yaitu kata nomina kan? Siswa itu kata benda ya, nomina. Berarti nama frasanya itu adalah frasa nominal. Kalian tinggal tambahkan L ya. Nah, frasanya. Kalau jadi frasa seperti itu. Paham? Oke, yang kedua, akan menghadiri. Akan menghadiri. Oke. Akan menghadiri itu tadi intinya itu kata apa? Menghadiri kan? Ya. Ini intinya kan? Kodenya D. Menghadiri itu jenis katanya apa? Jenis kata apa? Kata kerja kan? Atau verba. Nah, artinya jenis frasanya adalah frasa verbal. Beri akhiran L. Seperti itu.
Yang ketiga, bisa paham ya? Yang ketiga, kata di sekolah. Di sekolah. Di sekolah itu tadi tidak bisa dipolakan. Nah, karena tidak bisa dipolakan, ini lihat aja ya. Ya, karena ada di yang membuat kata ini jadi keterangan itu kata di kan? Ada kata preposisi kan? Ya. Yang membuat kata ini jadi keterangan adalah kata preposisi. Berarti nama frasanya itu adalah frasa preposisional, seperti itu. Oke, frasa preposisional bisa dipahami? Mudah-mudahan kalian bisa paham. Oke, ini adalah pembahasan konsep tentang frasa. Ada 3 hal yang harus kalian pahami, yaitu tentang konsepnya, polanya, dan jenisnya. Oke, seperti itu ya. Silahkan nanti kalian kalau ada hal yang mau dicatat, boleh di pause dulu aja ya videonya setiap bagian tadi ya. Atau boleh saya buat versi terlihat semuanya seperti ini ya, kalian boleh screenshot ya. Oke, sekarang kita akan coba kerjakan soal prediksi SNBT ya. Soal yang persis sama, ini soal salah satu TO ya di salah satu platform. Soalnya itu sudah disesuaikan dengan soal SNBT tahun lalu ya. Jadi soal ini kemungkinan akan muncul kembali. Nah, kita akan coba kerjakan. Pertanyaannya, frasa yang berjenis sama dengan skala besar-besaran adalah, oke, berarti kalian tinggal cari aja dulu pola frasa dari kata skala besar-besaran ini. Skala besar-besaran itu polanya apa? Intinya itu kan skala ya. Ini D, ini M. Skala itu jenis katanya apa? Apa? Nominal kan? Nah, berarti jenis frasanya adalah frasa nominal. Oke, seperti itu. Sekarang ada kata secara alami. Secara alami itu intinya apa? Alami kan? Ini D berarti polanya MD. Alami itu jenis kata apa? Adjektif kan? Atau kata sifat. Berarti ini jenis kata apa? Frasa adjektiva. Lamban juga sama ya. Ini adjektiva. Berarti bukan ya. Belum berhenti ya. Berarti ini polanya D. MD kan? Ini D-nya. Berhenti itu apa? Verba ya. Berarti jenis frasa verbal. Oke, cepat aja teman-teman. Yang ini berarti jenis kata frasa apa? Preposisional. Nah, berarti yang bertepat adalah opsi yang D ya, yaitu grafik penurunan. Ini kodenya gitu. Grafik ini jenis kata apa? Nominal kan? Nah, berarti yang tepat itu yang D, frasa nominal yang D ya. Sama dengan skala besar-besaran. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu soal yang pertama. Sekarang soal yang kedua. Mungkin saya tidak perlu menjelaskannya ya. Ada kata surat keberatan. Surat keberatan, polanya itu sama dengan yang mana? Ya. Polanya sama dengan yang mana? Atau jadi frasanya sama dengan yang mana? Silahkan kalian boleh tulis di kolom komentar jawabannya ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami pembahasan ini. Nanti saya akan bantu ya jelaskan di kolom komentar. Kita diskusinya. Oke, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan subscribe ya. Karena subscribe saya masih sangat sedikit. Dan biar saya makin semangat ya, biar video ini makin menjangkau semua orang ya. Jika kalian menganggap video ini bermanfaat, silahkan subscribe. Thanks ya semuanya, dan see you di video berikutnya.